Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Elza. Hari ini kita akan review untuk persiapan penilaian akhir tahun. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, selama semester genap ini, kita sudah membahas beberapa teks lanjutan, di antaranya di bab 6 ada teks ulasan, di bab 7 ada teks persuasi, dan di bab 8 ada teks drama. Selanjutnya akan kita review materinya masing-masing. Silakan simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar! Bab 6 materinya yaitu teks ulasan. Kisi-kisinya yang pertama ada struktur teks ulasan dan yang kedua kebahasaan pada teks ulasan. Materi yang pertama pada bab teks ulasan yaitu struktur, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, yaitu berisi identitas karya yang diulasnya. Misal, kalau karya yang diulasnya adalah film, berarti identitasnya berupa judul film, sutradara, pemain, tahun rilis. Kalau misalnya karya yang diulasnya adalah buku, berarti ada judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan jumlah halaman. Struktur yang kedua yaitu tafsiran, berisi ringkasan cerita maupun alur atau sering kita sebut sebagai sinopsis. Struktur yang ketiga yaitu evaluasi atau sering disebut juga sebagai tafsiran. Nah, struktur ini berisi penilaian terhadap kelebihan maupun kekurangan karya yang diulasnya. Struktur ini merupakan struktur utama pada teks ulasan. Dan struktur yang terakhir yaitu rangkuman, berisi rekomendasi terhadap siapa saja yang berhak untuk membaca maupun menonton karya yang diulasnya. Atau bisa juga berisi saran terhadap sutradara maupun penulis dari karya yang diulasnya. Nah, untuk materi lebih lengkapnya, silakan simak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya yaitu contoh soal pada struktur teks ulasan. Bacalah kutipan teks ulasan berikut. Nah, kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Setelah kita tahu apa yang ditanyakan, baru kita fokus kepada kutipan teksnya. Pertanyaannya, bagian struktur teks ulasan yang terdapat pada kutipan tersebut adalah A. Orientasi, B. Tafsiran, C. Evaluasi, atau D. Rangkuman. Nah, kita baca kutipannya. Peristiwa yang diceritakan dalam novel tersebut disajikan secara lugas dengan konflik cerita yang sederhana. Kelima tokoh dalam novel tersebut memiliki porsi dan peran masing-masing dengan karakter yang berbeda dalam membangun konflik, tetapi tidak tumpang tindih. Hal ini juga memengaruhi alur cerita menjadi tidak rumit, sehingga pembaca mudah memahami rangkaian peristiwa tersebut. Jadi isinya apa? Jawabannya adalah yang C. Struktur evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Tadi sudah disampaikan berupa penilaian, baik kelebihan maupun kekurangan karya yang diulasnya. Nah, kutipan ini mana berupa penilaian kalimatnya? Nah, di sini disampaikan peristiwa yang diceritakan dalam novel tersebut disajikan secara lugas dengan konflik cerita yang sederhana. Nah, ini sudah terlihat ya di kalimat pertama berisi kelebihan. Nah, disampaikan juga kelima tokoh dalam novel tersebut memiliki porsi dan peran masing-masing dengan karakter yang berbeda dalam membangun konflik, tetapi tidak tumpang tindih. Nah, hal ini juga memengaruhi alur cerita menjadi tidak rumit. Nah, alur ceritanya tidak rumit, sehingga pembaca mudah memahami rangkaian peristiwa tersebut. Nah, ini berupa struktur evaluasi, yaitu penilaian kelebihan. Jadi jawaban yang tepat yang C.
Materi berikutnya pada teks ulasan yaitu kebahasaan. Yang pertama ada kalimat opini dan yang kedua konjungsi. Kalimat opini adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks ulasan, kalimat opini ini berisi penilaian terhadap karya yang diulasnya, sehingga kalimat opini tersebut bisa mengajak orang lain untuk membaca maupun menonton karya yang diulasnya. Bahasaan yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi di sini ada 3, konjungsi sebab, konjungsi akibat, dan konjungsi penerang. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi sebab. Contoh konjungsinya adalah yang pertama ada apabila, jika, karena, dikarenakan, sebab. Yang kedua konjungsi akibat. Contohnya ada kata maka, sehingga, sampai, oleh sebab itu, dan akibat. Konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi penerang, yaitu menerangkan kalimat tertentu. Contoh katanya ada bahwa, yaitu, yakni, adalah, ialah, merupakan. Nah, itu adalah contoh dari masing-masing konjungsi. Untuk materi lebih lengkapnya lagi, silakan klik video yang ada di deskripsi. Berikutnya yaitu contoh soal yang berhubungan dengan kebahasaan pada teks ulasan. Cermatilah kutipan teks ulasan berikut. Kita langsung ke pertanyaannya. Konjungsi yang digunakan pada kalimat tersebut yaitu, tadi sudah kita bahas ya, konjungsinya ada apa saja. Nah, yang mana jawaban yang tepat? Apakah A. konjungsi penyebab, konjungsi temporal, konjungsi penerang, atau konjungsi pertentangan? Jawabannya yaitu yang C, konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu tadi ada kata bahwa, yaitu, yakni, adalah, ialah. Nah, di sini ada kata bahwa di dalam kutipannya. Jadi jawaban yang tepat yang C, konjungsi penerang. Selanjutnya bab 7 yaitu ada teks persuasi. Materinya yang pertama ada jenis-jenis teks persuasi, yang kedua struktur teks persuasi, dan yang ketiga kebahasaan teks persuasi. Materi yang pertama pada teks persuasi yaitu jenis-jenis. Yang pertama ada persuasi politik, yang kedua persuasi pendidikan, yang ketiga persuasi advertensi, dan yang keempat persuasi propaganda. Nah, kalau dari judulnya sudah bisa membedakan ya. Kalau politik berarti isinya berhubungan dengan politik. Kalau pendidikan berarti isi teks persuasinya berhubungan dengan dunia pendidikan atau edukasi. Kalau persuasi advertensi atau sering kita sebut sebagai iklan. Jadi persuasi ini merupakan teks persuasi yang berisi untuk menawarkan suatu produk. Sedangkan persuasi propaganda, teks persuasi yang menyampaikan sebuah informasi yang bertujuan agar pembacanya mau mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk materi lebih lengkapnya lagi, silakan simak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan jenis teks persuasi. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Kutipan teks tersebut termasuk jenis persuasi A. propaganda, B. pendidikan, C. politik, atau D. advertensi. Jawabannya yang B. Kenapa pendidikan? Karena di sini membahas tentang ujian nasional. Nah, kita harus mempersiapkan diri dengan belajar giat dan tekun agar dapat menghadapi ujian nasional dengan mudah. Jadi jawaban yang tepat yang B, jenis persuasi pendidikan.
Materi selanjutnya pada teks persuasi yaitu ada struktur. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali atau simpulan. Masih ingat kan perbedaan keempat struktur tersebut? Nah, simak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan struktur pada teks persuasi. Bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, kutipan tersebut merupakan struktur bagian A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Kalimat ajakan, atau D. Simpulan. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Kalimat ajakan. Kenapa jawabannya kalimat ajakan? Apakah isi dari kutipan ini mengajak? Bagaimana cara menandakannya? Nah, di sini disampaikan, berperilaku disiplin itu memang sulit, tetapi jika kita sudah biasa melakukannya, semua akan terasa mudah. Jika tidak melakukan hal itu, pasti kita akan merasa ada sesuatu yang kurang. Mari biasakan diri untuk selalu bersikap disiplin, karena kedisiplinan akan menjadi kehidupan kita lebih teratur. Nah, di sini ada kata mari. Nah, kata mari ini menandakan bahwa kalimat tersebut berupa ajakan. Contoh kata lain misalnya ayo atau jangan. Nah, itu contoh dari kalimat ajakan. Jadi jawaban yang tepat yang C. Materi berikutnya pada teks persuasi yaitu kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua kalimat ajakan. Konjungsinya ada sebab dan akibat dan kalimat ajakan. Jadi untuk kebahasaan teks persuasi ini sudah dibahas juga di teks ulasan. Jadi silakan simak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita lihat contoh soal tentang kebahasaan teks persuasi. Bacalah kutipan teks persuasi berikut. Pertanyaannya, kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah berarti dibaca dulu kalimat sebelumnya. Banyak akibat buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, kabut asap, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalimat ajakan yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya yang D. Marilah kita menanam pohon di lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi tanah longsor. Karena yang ditanyakannya kalimat ajakan atau kita sering sebut sebagai kalimat persuasif. Nah, jawaban yang D karena ada kata marilah. Ya, jadi jawabannya yang D. Berikutnya bab 8 teks drama, materinya yaitu tahapan alur teks drama, unsur intrinsik, menyusun teks drama, dan unsur pementasan drama. Materi yang pertama pada teks drama yaitu tahapan alur atau sering disebut juga sebagai struktur. Tahapannya yaitu ada pengenalan, pemunculan konflik, konflik memuncak atau klimaks, yang keempat konflik menurun atau anti klimaks, dan yang kelima penyelesaian. Nah, setiap tahapan ini memiliki tingkat cerita yang berbeda-beda. Kalau pengenalan berarti biasanya mengenalkan baik itu tokoh-tokoh, latar, misalnya latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya pemunculan konflik, mulai muncul adanya masalah yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya konflik memuncak berarti konflik yang dialami si tokoh itu sudah pada puncaknya. Nah, kalau sudah mengalami puncak konflik, konflik sudah mulai menurun atau disebutnya anti klimaks. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian, di mana tokoh sudah mulai menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, untuk materi lebih lengkapnya lagi, nanti silakan simak videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan tahapan alur pada teks drama.
Bacalah kutipan teks drama berikut. Pertanyaannya, kutipan naskah drama tersebut merupakan bagian titik-titik dalam naskah drama. Apakah A. Prolog, B. Klimaks, C. Epilog, atau D. Resolusi? Jawabannya adalah yang B. Klimaks. Kenapa disebutnya klimaks? Karena klimaks itu yaitu berisi puncak atau puncak konflik atau puncak permasalahan yang dialami tokoh. Nah, di sini tokohnya siapa? Ada polisi, pencopet, dan penumpang. Nah, di sini polisi memberhentikan si pencopet. Terdengar suara letusan. Terus pencopet, "Ampun, Pak," kata penumpang, "periksa kantongnya, hajar saja." Jadi di sini konfliknya sudah pada puncaknya, tensinya sedang tinggi. Makanya disebutnya sebagai klimaks. Berikutnya yaitu unsur intrinsik pada teks drama. Yang pertama ada tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. Tema berupa topik dari cerita yang diangkat dalam teks drama. Yang kedua, alur berupa jalannya atau rangkaian peristiwa. Contohnya ada alur maju, mundur, atau alur campuran. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu nama-nama orang yang muncul dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifatnya. Yang keempat yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kelima yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap penonton dari isi ceritanya. Kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan unsur intrinsik pada teks drama. Bacalah kutipan berikut. Di sini tokohnya ada Banu, Dini, Sita, Adi, dan Bu Guru. Pertanyaannya adalah, watak tokoh Banu dalam kutipan teks drama tersebut adalah. Cara kita mengetahui watak bisa dengan melihat percakapan atau dialog. Nah, di sini Banu mengatakan, "Din, aku minta jawaban soal nomor 5 dan 6. Nah, terus Dini jawab A dan C. Nah, yang lain jadi ikut-ikutan tuh, Sita udah tanya. Kalau soal nomor 10, 11, dan 15 jawabannya apa, Ban? 10A, 11D, nomor 15 aku belum. Nah, jadi watak Banu ini adalah A. cerdas, B. bijaksana, C. curang, atau D. malas. Jawabannya adalah C. Banu memiliki watak yang curang. Kenapa curang? Karena Banu ketika melaksanakan ujian ia meminta jawaban dengan temannya. Jadi jawaban yang tepat yang C, curang. Materi berikutnya pada teks drama yaitu menyusun teks drama. Yang pertama, langkahnya yaitu memilih tema atau topik. Yang kedua, menentukan tokoh atau pelaku. Yang ketiga, membuat kerangka cerita. Dan yang keempat, mengembangkan cerita. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti silakan simak kembali video yang sudah Miss buat dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nah, untuk teks drama ini terdiri atas prolog, dialog, dan epilog. Prolog itu apa sih? Biasanya yang ada di awal cerita berupa deskripsi atau menjelaskan mengenai baik latar tempat, suasana, waktu, dan nama-nama tokohnya. Jadi berisi pengenalan cerita prolog tuh. Yang kedua yaitu dialog. Dialog terbagi menjadi wawancang dan kramagung. Bedanya apa? Kalau wawancang itu berisi dialog yang diucapkan tokoh, sedangkan kramagung adalah petunjuk lakuan. Nah, biasanya kramagung ini ditulis dengan tulisan yang dicetak miring dan di dalam tanda kurung. Dan yang ketiga yaitu epilog. Epilog itu berisi akhiran dari cerita, ditulis di berbentuk paragraf. Nah, nanti silakan simak lagi videonya ya. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan menyusun teks drama. Bacalah kutipan teks berikut. Di sini ada 2 tokoh yaitu Rina dan Aji. Pertanyaannya, kalimat yang dicetak miring pada teks drama disebut sebagai A.
prolog, B. wawancang, C. kramagung, atau D. epilog. Nah, yang mana? Di sini nih ada kata menahan marah, dengan menyesal, dengan tersenyum. Jadi jawabannya yang C. kramagung. Tadi sudah disampaikan dari ciri-cirinya saja bahwa ditandai dengan tanda kurung dan cetak miring, disebutnya kramagung, yaitu petunjuk lakuan yang dilakukan oleh tokoh. Jadi jawaban yang tepat yang C. Materi berikutnya yang terakhir pada teks drama yaitu unsur pementasan drama. Yang pertama ada naskah, sutradara, pemeran, panggung, tata cahaya atau lampu, tata suara, tata busana, tata rias, dan penonton. Nah, kalian masih ingat kan materinya? Nah, kalau sudah lupa, boleh nanti disimak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Contoh soal terakhir yang ada pada unsur pementasan drama. Pertanyaannya, orang yang mengatur jalannya pertunjukan drama adalah A. pemain, B. aktris, C. sutradara, atau D. sastrawan. Nah, orang yang mengatur jalan pertunjukan drama disebut jawabannya yang C. sutradara. Pemain atau aktris itu sama ya, orang yang melakukan lakon dalam cerita. Jadi jawaban yang tepat yang C. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembahasan materi review persiapan penilaian akhir tahun ini. Selamat belajar semuanya. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk mengingat kembali materinya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.